Yang terhormat Bapak PLT Kepala Sekolah SMK Kasatrian Solo Sukoharjo, Bapak Arif Rahman Hakim SPD MPDI, yang kami hormati Ibu Aminah Darmastuti, Ibu Siti Yuleka selaku teman CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Kasatrian Solo Sukoharjo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bentuk aksi nyata CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Adapun acara yang direncanakan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari PLT Kepala Sekolah SMK Kasatrian Solo Sukoharjo. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah sambutan dari PLT Kepala Sekolah SMK Kasatrian Solo Sukoharjo kepada beliau yang terhormat Bapak Arif Rahman Hakim SPDI MPDI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap PTK SMK Kasatrian Solo Sukoharjo, wabil khusus dalam budaya positif ya. Nah, ini selanjutnya adalah bagian saya, yaitu Bu Aminah nanti bisa selaku sebagai ini ya. Bapak Ibu, sambil didahar, monggo sambil kita mendengarkan, sambil kita sharing baik pada pagi hari ini. Disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Aminah sekilas bersama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, sudah disampaikan ke Bapak Ibu Guru semuanya. Dan tadi ada pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Pak Gadung, yang sebenarnya ini adalah masalah kita bersama ya Bapak Ibu. Dan nyuwun sewu, kalau bisa ditarik benang merahnya, sebenarnya kembali lagi seperti yang dibahas oleh Ibu Siti Yuleka, yaitu kembali ke motivasi diri kita. Itu ya Bapak Ibu. Ketika kita berada di zona sekolah kita ya, pasti akan membutuhkan effort yang lebih Bapak Ibu. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang harus Anda breakdown dari diri Anda sendiri. Termasuk saya. Perlakuan mengajar di kelas otomotif dengan perlakuan saya mengajar di kelas tata boga, dengan perlakuan mengajar di kelas TKJ itu tidak sama. Piye caranya menyampaikan materi kepada anak-anak itu? Oke lah, kalau katakan saya di TKJ, saya kasih materi, kita discuss di situ, and then kita presentasi jalan. Tetapi di jurusan otomotif kita harus step by step Bapak Ibu. Tetap itu kita lakukan, tapi harus dengan step-step atau trik-trik tersendiri yang harus Anda atau panjenengan semua punya. Dan saya yakin panjenengan semua ini sudah senior di bidangnya, jadi punya trik-trik tersendiri untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ketika nanti kita berada di pendidikan guru penggerak di disiplin positif ya, saya yakin nanti ketika kita menerapkan disiplin positif kepada siswa-siswi kita, pasti nanti nilai-nilai kebajikan itu akan terproses menjadi terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya. Tadi profil pelajar Pancasila sudah seperti yang sebelah kanan. Minimal kita akan masuk kelas itu kan akan mengingatkan siswa kita. Mau wis salat subuh apa durung? Tangimu kawanan apa ora? Wis pamit Bapak Ibu apa durung? Ini adalah menjadi insan yang beriman bertakwa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu berarti nanti kita juga akan mengarahkan siswa itu untuk apa ya Bapak Ibu ya, bisa bersinergi dengan semuanya. Kemudian ada gotong royong. Saya yakin kalau gotong royong ini Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya. Apalagi ketika Bapak Ibu guru itu mengajar jam pertama ya. Jam pertama itu kan pasti akan ada piket kelas ya. Ini sebenarnya sudah kita terapkan. Cuma kadang-kadang kita tidak mendokumentasikannya Bapak Ibu. Ini sudah salah satu budaya positif. Misalkan di kelas tidak harus jam pertama saja. Misalkan saya ngajar jam keempat.
kelasnya kotor, saya risih. Anak-anak ini saya suruh, ayo kita bersihkan kelas dulu bareng-bareng. Nah, dengan pendekatan yang enak seperti ini mereka akan melaksanakan dengan sukarela. Seperti di anak otomotif tadi, Bu Afri masuk, kemudian kelasnya masih kotor, mejanya masih berantakan. Arahkan saja anak-anak ini dengan bahasa yang menyenangkan dan akhirnya mereka akan bekerja dalam satu kelas ini untuk membersihkan kelasnya. Nek kelasnya bersih, nyaman kan ya mesti enak sendiri gitu. Nah, ini anak-anak diberi pengertian seperti itu. Kemudian ada mandiri. Otomatis ketika kita membentuk profil pelajar Pancasila, kita pasti pengennya siswa-siswi kita ini menjadi anak-anak yang mandiri ya Bapak Ibu ya, dengan segala kepandaian panjenengan semuanya mengarahkan anak-anak kan ngaten. Kemudian ada bernalar kritis atau kreatif. Nah, ini yang harus kita kita gali Bapak Ibu, kita gali ke siswa-siswi kita sesuai dengan mapel kita masing-masing tentunya, karena kemampuan anak ini berbeda-beda nih Bapak Ibu. Tidak semuanya anak itu pintar matematika seperti yang saya ajarkan, tidak semuanya itu pintar bahasa Inggris seperti yang Bu Yulai ajarkan, tidak semuanya itu pintar ngaji seperti yang Pak Hakim ajarkan. Mesti ada, seperti misalkan contohnya Pak Gandung yang di seni budaya ya. Mungkin ada anak yang pintar nyanyi, nah nanti Pak Gandung mungkin bisa explore. Ada anak yang pintar bermain drama atau menari. Nah, ada anak boga yang memang sudah jurusannya. Nah, ini bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri. Selamat datang Pak Sukon, terima kasih kehadirannya. Pak Marno, Sugeng Rawuh, monggo. Salam ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa di guru penggerak itu ya, di modul 1.4 Bapak Ibu, itu ada namanya materi 5 posisi kontrol guru yang dikembangkan oleh Diana Gosen ya, di bukunya ya, di tahun 98 meristek ya, dari teori kontrolnya Dr. William Blosser ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, monggo bisa kita lihat di situ. Posisi guru yang pertama ini adalah sebagai penghukum. Nah, penghukum ini biasanya ini sudah kita lakukan secara tidak sadar dan ini sering sekali sampai sekarang. Ya, napa nggih Bapak Ibu? Ya, bendina itulah. Nah, seperti ini adalah salah satu posisi kontrol kita yang secara mungkin sudah kita lakukan secara tidak sadar ya Bapak Ibu. Ya, rata wadus, ujuk-ujuk makan, kambingnya terkelutung. Nah, seperti itu. Ini adalah, nah, mari ini semua. Lah, ini dia. Kadang-kadang Bapak Ibu ini yang kita alami, yang kita lakukan. Ya, namanya Bapak Ibu. Ayo, siapa sih izinin ini? Saya aja kadang jujur masih seperti ini ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita itu seringnya di nomor 1 Bapak Ibu. Jadi sebagai apa? Penghukum. Sebagai penghukum itu ciri-cirinya apa? Ya itu tadi, malang kerek, suaranya banter, matanya melotot, tangannya duding-duding lah ini. Nah ini horor ini, gurunya horor. Ya kan, muridnya wes teko, wes apik malah gunek-gunekke. Nah, lah, sampai kuwi ya. Oke. Kuwi wae nek wong ning planet mriko lho Bu nggih, mboten mriki ya ta. Nah, ini Bapak Ibu, ini mungkin yang harus kita evaluasi ya, atau saya sendiri evaluasi. Posisi kontrol kita sebagai penghukum itu sudah benarkah kita? Ya, Bapak Ibu di sini mungkin ada kelebihannya ya Bapak Ibu. Bagi beberapa siswa yang memang mereka ini menyadari kedisiplinan yang tinggi, disiplin atau kata-kata hukuman ini mungkin akan menjadi cambuk untuk siswa-siswi kita yang mungkin sukses lulus menjadi seorang tentara ya. Ada loh ya Bapak Ibu, getak-getak baju-baju disiplin tenang, malah sukses jadi tentara ada. Tetapi kelemahannya kalau kita sebagai penghukum seringkali ngonek-ngonek kayak murid mau ya Bapak Ibu. Contohnya ya saya sendiri, saya nggak nyontohin siapa-siapa ya toh. Nah ini mungkin peserta didik nanti akan mengalami dendam sama kita ya toh ya Bapak Ibu. Pernah dulu kalau penjenengan di sini lama itu ada satu guru di SMK kelas 1 yang dicegat muridnya yang ada perilaku kanan. Nah, ini sebagai satu pengalaman untuk kita semua bahwa menjadi penghukum itu masih kurang benar sebagai posisi kontrol kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kan ada contohnya Bu Emi. Nah, seperti itu. Ini contoh loh ya. Sambil nyicingnya saya gitu ya Bu ya. Ya, ini
ini. Mungkin kita nanti bisa lebih membiasakan diri kita menduduki posisi yang kedua, Bapak Ibu. Nah, posisi yang kedua apa di situ? Posisi ya, saya kira tuh insan. Pergonya wes kan lupa ngebasan, saya lupa ngebasan. Oke, baik. Nah, sekarang posisi kontrol yang kedua. Apa Bapak Ibu posisi kontrol yang kedua? Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini sangat sekali dimungkinkan Bapak Ibu untuk kita, Bapak Ibu guru yang mengajar anak-anak SMK yang notabene mereka sudah 16 plus. Jadi bisa diajak ngomong dari hati ke hati. Pembuat rasa bersalah. Jadi nek muridnya telat-telat misalnya, ya Allah Mas, kowe iki kok yo mangkat sekolah telat terus. Apa pikiran sakit Bu Afri? Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah. Dengan apa? Dengan suara yang lebih lembut, dibelas-belas yang mereka dan muridnya ngerasa salah kan ngono. Ya Bu, maaf ya Bu, besok saya nggak terlambat lagi. Nah, meskipun angel ya tetap harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Karena kita apa? Kita di sini berproses Bapak Ibu. Jadi orang isoh kita itu kenceng terus gitu nggak bisa. Hal ini sudah saya lakukan tadi. Kebetulan ada siswa saya namanya Lutfan ya. Lutfan itu datang terlambat dan dia terdeteksi agak-agak jarang masuk. Kemarin sudah saya komunikasikan, itu tadi saya panggil. Tidak saya marah-marahi, tapi saya mencoba memposisikan diri saya sebagai 2, 3, 4, dan 5. Tidak sebagai penghukum, tetapi di 2 dan sampai ke 5. Jadi anak itu saya panggil, saya ajak ngobrol ya. Akhirnya dia menjawab, ya Bu saya salah. Kamu tahu kesalahannya apa? Tahu Bu saya salah, saya nggak masuk sekolah. Tahu hari ini kesalahannya apa? Tahu Bu saya masuknya terlambat. Tahu sebenarnya masuk sekolah itu jam berapa? Saya tahu Bu 7.30. Nek ngene iki sing salah sapa? Saya Bu. Gitu. Akhirnya Lutfan tadi menyadari dan berjanji pada saya besok mulai hari Senin akan rajin masuk begitu. Nah ini minimal di posisi kontrol yang kedua ini siswa sudah merasa bersalah dan dia akan berusaha memperbaiki dirinya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu yang bisa kita terapkan. Yang ketiga sebagai teman. Nah ini sering sekali. Ini sudah kita lakukan. Saya mungkin Bu Emi yang sering anak-anak otomotif ini memposisikan diri sebagai teman. Jadi biasa dengan siswa itu akrab, begitu ya. CS, best friend, bestie. Nah misalkan seperti itu. Tapi sebenarnya posisi kontrol sebagai teman ini kita juga ada kelemahannya Bapak Ibu. Apa tuh kelemahannya? Satu, kadang-kadang siswa itu jadi nyepelek, ya atau enggak? Halo Bu, santai wae toh Bu. Nah seperti itu misalkan. Atau halo Bu, biasa aja toh Bu, besok lah. Misalkan seperti itu. Ini kelemahannya ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai teman. Atau ada lagi kelemahan, siswanya Bu Puji contohnya. Kalau sama Bu Puji berposisi kontrol sebagai teman anak-anak BSM itu, tapi dengan guru yang lain belum tentu manut loh, ya atau tidak? Contohnya muridnya Bu Afri juga di TKR, sama saya mungkin manut, tapi sama guru yang lain melengos. Contohnya tadi. Nah, seperti ini kelemahannya kadang-kadang ketika memposisikan guru sebagai teman. Ada kebaikannya banyak, tapi ada juga kelemahannya. Itu nih Bapak Ibu, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Jadi misalkan kita memposisikan diri sebagai teman, kita juga tahu kurang dan lebihnya nanti kita harus bagaimana. Itu nih Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ini agak lebih tinggi Bapak Ibu, yaitu sebagai apa? Pemantau atau sebagai pemonitor. Guru ini hanya bertanggung jawab saja. Jadi kita nggak perlu sebagai teman, tidak perlu sebagai penghukum, tidak perlu sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti tadi Lutfan datang, Lutfan sudah tahu kesalahannya apa? Saya langsung tanyanya begitu ya. Ini contoh kalimatnya ya. Lutfan tahu kesalahannya apa? Saya bilang, tahu Bu, saya datangnya terlambat. Tahu konsekuensinya apa Lutfan? Tahu Bu Afri. Besok saya nggak terlambat lagi. Nanti saya nulis tugasnya Bu Afri. Jadi kalau teman-teman sudah istirahat, saya nulis tugasnya Bu Afri dulu. Ini contoh. Kita sebagai posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Gitu saja. Berarti sudah tahu konsekuensinya apa. Kan seperti itu. Jadi kita tidak perlu mendetil-detil. Jadi kita hanya katakanlah pemantau itu adalah sinergitas antara nomor 2 dan nomor 3. Ya. Kemudian posisi atau level kita tertinggi sebagai guru di posisi kontrol apa Bapak Ibu? Manajer. Ya.
Sebagai manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Tidak beda jauh dengan pemantau, ya, hampir sama. Jadi kita menanyakan saja kepada murid, sebenarnya sekolah itu masuknya jam berapa anak-anak? Jam 7.30 bubai. Berarti tahu konsekuensinya kalau Anda terlambat, ya, akan seperti itu. Besok kamu harus begini. Kita harus membuat kesepakatan kelas kalau terlambat itu konsekuensinya apa. Nah, mungkin seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang sudah kami pelajari di modul 1.4 dan jujur semua siswa-siswi kita. Berikan yang namanya konsekuensi melalui apa? Melalui kesepakatan kelas. Nanti ya Bapak Ibu di jam pembelajaran jenengan. Nah, ini bisa diterapkan nanti di kelas-kelas kita, ya Bapak Ibu. Kelas ngacung, nonton loh, gitu. Nah, kita lanjut. Nah, sebagai guru kita juga harus menyadari 5 kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau love and belonging, ya. Kemudian yang ketiga ada kebebasan di situ. Yang keempat ada kesenangan dan yang kelima adalah kekuasaan. Kira-kira muridnya dewe itu di posisi mana biasanya? Kayaknya semuanya ya Bapak Ibu. Contoh misalkan, bolpen saya hilang Bu, diambil Sony misalkan. Nah, kita harus memanggil Sony TKIC. Apakah Sony ini nanti di kebutuhan bertahan hidup, atau cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau kekuasaan? Nek dia jawab, Bu lah, wong saya ini nggak punya uang, saya nggak punya pulpen, saya ngambil. Ini berarti dia harus survive. Benisong nyatet jika ngone kan sami. Paham ya Bapak Ibu? Contohnya makanan saja. Bu Ria bawa snack. Aku selalu banget tak jika snack ya. Kalau saya ditanya, loh ngapa kok snack itu gua ambil gitu? Lah aku luwe banget, aku roma ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi kita harus melihat dari kacamata itu Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan cinta dan kasih sayang, ya, cinta dan kasih sayang misalkan, tadi Sony ngambil bolpenku ya, Sony tak panggil, Son, lah ngopo kowe kok ngambil bolpennya Lutfan misalkan. Sony menjawab, saya cuma iseng saja Bu, berarti mungkin anak ini membutuhkan kasih sayang. Dia butuh perhatian. Ben diceluk gurune, ben dikandani, kan nonton Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita tahu ya, harus kita breakdown satu-satu Bapak Ibu. Kemudian ada kebebasan misalkan ini. Nah, ini contoh lagi. Lutfan, saya tak ulang wau dilalah misalnya tidur di kelas. Ya, tak eleke. Lutfan, kamu kok tidur ngopo? Saya bilang. Ya suka-suka saya loh Bu, mau saya ngantuk, badan saya tidak enak misalkan. Lah ini dia mencari kebebasan, aku pengen bebas, rasa dilok-lokke. Nah, jadi kita harus memilah dan memilih apa sih kebutuhan hidup yang dilalah bocah-bocah itu alami saat itu ya Bapak Ibu, terutama saat pembelajaran kita. Yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Ini ada sekali anak yang seperti ini. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Baca. Ya. Misalkan kekuasaan atau power itu apa? Misalkan itu tadi pinjam bolpen, ngambil makanannya koncone. Karena apa? Teman-temannya takut sama dia kan kayak ketua gengnya gitu loh. Nah itu berarti dia kan pengen kekuasaan, menguasai punya temen-temennya. Ada nggak yang seperti ini? Ada, ya ada. Nah berarti tugas kita Bapak Ibu ya sebagai guru ya, saya dan panjenengan semuanya terutama itu adalah menentukan tadi 5 posisi kontrol kita itu terletak di mana dan harus mengetahui tingkat dasar kebutuhan manusia yang sedang dialami siswa-siswi kita di kelas, terutama pada pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, saya tarik benang merah dari apa yang saya katakan ini tadi. Jadi kesimpulannya, jangan buru-buru menjudge siswa. Jelas ya Bapak Ibu?